Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Isma Salsabila dari Program Studi Aquacultur. Pada ujian tengah semester Statistika Pertanian kali ini, terdapat 3 poin pembahasan, yaitu yang pertama, kegunaan statistika di bidang pertanian dan variabel random dalam penelitian di bidang pertanian. Yang kedua, peluang dan pengaplikasiannya di bidang pertanian. Dan yang terakhir, distribusi Poisson. Rancangan penelitian. Rancangan penelitian di bidang pertanian ini saya mengambil judul pengaruh intensitas cahaya terhadap kecepatan tumbuh biji kecambah. Data yang diperoleh adalah 10 biji kecambah, 5 ditempatkan di tempat yang terang dan 5 lainnya diletakkan di tempat yang gelap. Selanjutnya panjang tanaman kecambah, dan yang terakhir ada tumbuh atau tidaknya tanaman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh cahaya terhadap kecepatan tumbuh biji kecambah dan faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya ada sumber data. Berdasarkan sifatnya, data ini digolongkan ke dalam data kuantitatif. Apa sih data kuantitatif? Data kuantitatif merupakan data yang diwujudkan dalam bentuk numerik atau angka. Sedangkan berdasarkan sumbernya, data ini merupakan data primer. Data primer sendiri diperoleh dengan melakukan eksperimen atau percobaan. Selanjutnya, variabel random. Variabel random merupakan suatu fungsi bernilai real yang ditentukan berdasarkan elemen pada ruang sampel. Variabel random discrete. Variabel random dibagi menjadi dua, yaitu variabel random discrete dan variabel random continue. Variabel random discrete itu merupakan variabel yang nilainya dapat dihitung, sedangkan variabel random continue merupakan variabel yang memiliki nilai tak berhingga. Pada pengaruh intensitas cahaya terhadap kecepatan tumbuh biji kecambah, diperoleh variabel random discrete-nya adalah 10 biji kecambah, 5 biji di tempat terang, dan 5 biji di tempat gelap. Selanjutnya, variabel random continue-nya adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya ini memiliki pengaruh terhadap kecepatan tumbuh tanaman. Biji kecambah yang diletakkan di tempat terang, pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan yang diletakkan di tempat yang gelap. Lalu, perbedaan tinggi tanaman ini, tanaman yang diletakkan di tempat yang terang, tingginya lebih tinggi dibandingkan dengan yang diletakkan di tempat yang gelap. Kemudian, panjang tanaman. Panjang tanaman di tempat yang gelap itu sedikit lebih pendek daripada yang berada di tempat yang terang. Kemudian banyaknya air yang diberikan. Lalu ada tanaman tumbuh atau tidak. Nah, biji kecambah yang diletakkan di tempat terang semuanya mengalami pertumbuhan yang bagus, sedangkan yang diletakkan di tempat yang gelap ada beberapa yang tidak tumbuh dengan baik. Kemudian ada peluang atau probabilitas. Peluang merupakan nilai yang menunjukkan tingkat kemungkinan suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya adalah seorang petani membeli 3.000 bibit kangkung dari toko pertanian A dan B, sedangkan sebanyak 1.000 bibit dibeli dari toko A, sedangkan 2.000 bibit berasal dari toko B. Setelah ditanam, diketahui bahwa sebanyak 100 bibit dari toko A tidak tumbuh, dan sebanyak 250 bibit dari toko B tumbuh dengan baik. Nah, ini totalnya adalah 3.000 jika dimasukkan ke dalam tabel, diletakkan di sini. Kemudian dari toko A itu totalnya ada 1.000, dan dari toko B ada 2.000. Yang tidak tumbuh dari toko A itu ada 100, dan yang tumbuh dengan baik dari toko B itu ada 250. Nah, ini merupakan contoh soal peluang kejadian sederhana yang memiliki rumus PA sama dengan NA per NS.
PA sendiri merupakan peluang kejadian sederhana dari A, lalu NA merupakan jumlah anggota kejadian A, dan NS merupakan ruang sampel. Nah, selanjutnya, tadi kan belum diketahui yang tumbuh dengan baik dari toko A itu ada 900 yang diperoleh dari 1000 dikurangi 100. Kemudian yang tidak tumbuh dengan baik dari toko B itu ada 1750 yang diperoleh dari 2000 dikurangi 250. Kemudian mendapatkan nilai total tumbuh dengan baik adalah 1150. Dan yang tidak tumbuh dengan baik ada 1850. Kemudian yang ditanyakan adalah, jika sebuah bibit dipilih secara acak, hitunglah peluang bibit tersebut tumbuh dengan baik. Nah, ini ada kata kuncinya dipilih secara acak dan yang tumbuh dengan baik. Nah, yang tumbuh dengan baik itu total nilainya adalah 1150. Sedangkan total keseluruhannya ada 3000. Jadi 1150 dibagi dengan 3000 hasilnya 0,38. Kemudian jika sebuah bibit dari toko A diambil secara acak, berapakah peluang bibit tersebut tidak tumbuh? Nah, ini yang ditanyakan adalah dari toko A yang tidak tumbuh ya. Berarti ruang sampel dari toko A adalah 1000 dan yang tidak tumbuh adalah 100. Kemudian dicari peluangnya 100 dikurangi 1000 dibagi dengan maaf 100 dibagi dengan 1000 hasilnya 0,1. Selanjutnya, jika diketahui sebuah bibit tidak tumbuh, berapakah peluang bibit tersebut dari toko A? Ini yang kata kuncinya adalah sebuah bibit tidak tumbuh dan peluang bibit dari toko A. Jumlah yang tidak tumbuh itu ada 1850. Sedangkan yang dari toko B itu ada 1750. Jadi peluangnya adalah 1750 dibagi dengan 1850 hasilnya 0,95. Selanjutnya ada distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah sebuah pendekatan distribusi binominal pada saat percobaan atau eksperimen cukup besar, namun peluangnya kecil. Distribusi Poisson sendiri biasanya digunakan untuk melihat banyaknya suatu kejadian pada suatu interval waktu. Nah, pada distribusi Poisson ini, saya dan teman-teman kelompok saya mengangkat mengambil judul penerapan regresi generalis Poisson pada valuasi ekonomi objek agrowisata. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui faktor yang menjadi pengaruh permintaan wisata dan pengaruh nilai ekonominya. Sumber datanya hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu berdasarkan sifatnya data ini tergolong data kuantitatif dan sumbernya adalah sumber data primer yang diperoleh dengan melakukan eksperimen atau percobaan. Nah, selanjutnya adalah variabelnya. Variabelnya itu adalah jumlah kunjungan ke agrowisata, taman bunga, dan penggunaan distribusi Poisson-nya adalah penelitian ini menggunakan regresi generalis Poisson untuk mengetahui jumlah pengunjung agrowisata taman bunga. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.